Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlil qubur lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allahumma fillahu warhamhu wa'fu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli silaturrahim. Kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhur rahman irhamu ahlal ardi yarhamukum man fis sama. Salawatullah ala habibina wa syafi'ina Muhammad al-Fatih lima qulima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Yu'tal hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Khudurul afadil, para alumni, para santri yang masih aktif. Mugi-mugi rawuhipun panjenengan wonten papan menika, papan sing wau sampun disampaiake kalimat Ar-Rahman dan kalimat Ar-Rahim. Kaulo teringat tahun 94 ketika kaulo badhe wangsul sowan dumateng Syekhuna Rohina Murabbina Syekh Yasin bin Isal Padang. Teringat itu pula kaulo dicekel kalian piyambake. Ya bunayya, ya bni. Irhamu, irhamu, irhamu. Ketika kami mau pulang, pesan itu adalah irhamu. Mugi rawuh panjenengan wonten majlis Allahumma lana majlisna dzamban ila ghafartah. Li'annal majlisil rahim makana ghafratullah, panggonan sing di ngapura karo Gusti Allah. Ingkang kamulyake Ahinal Karim Ibnul Karim nggih sederek kawula Ki Haji Misbah sahibul makan wa sahibul persemanan ingkang kula mulyake para wonten Kiai Miftah nggih wonten kiai-kiai ingkang lintu senior-senior kawula ketika kami selama wonten benda kula manggene rumiyin kali Kiai Misbah nggih kali Kiai Sa'dullah wonten pesantren Al-Hikmah Tenggilen. Kenging nopo? Ternyata beliau mengajari tentang istima, tentang perkumpulan. Ojo kosi pedot perkumpulan itu daripada majlisul ilmi. Sehingga ketika kita sudah mencintai ilmunya ulama, yang muncul dalam benak hati kita
bukan di otak kita kecerdasannya, tetapi nurullah fil qalbi, cahaya Allah dalam hati kita. Ketika ilmu Allah masuk di dalam cahaya kita yang adalah sinar, ya, sinar nurullah. Kalau sudah bicara sinar nurullah, maka kecintaan kita dengan ilmu yang dipandang adalah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah memandang akhlaknya Rasulullah, maka yang dipandang adalah akhlaknya para sahabat tabi'in, yaitu ulama. Tetapi ulama yang dalam posisi zaman sekarang adalah sangat sulit sekali. Kadang nyuwun sewu para kiai-kiai nggak tahu misbah apakah sudah masuk di dalam wilayah ainul basirah apa ainul bisarah. Oh bisa. Tadi Kiai Miftah yang dibicarakan adalah nyalon seiki orana barang gratisan. Berarti Kiai ini sudah ainul bisarah. Ini yang perlu kita barisai. Kenapa? Sifat Allah itu sangat banyak sekali. Ada Al-Jabbar, ada Al-Qahar, ada Al-Fattah, ada Al-Ghani. Kok konging nopo? Justru ibtidaan wa akhiran yang dimunculkan menika kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tidak Bismil Qahar, bukan Bismil Ghani, tetapi muncul hanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang sangat terkenal, hadis Musa al-awaliyah, ingin menika wau ar-rahimuna yarhamkur rahman. Ketika engkau berbelas kasih pada makhluk Allah, maka Allah lah yang akan memberikan kasih sayang pada makhluknya. Laqad karramna bani Adam. Kalau kita sudah memunculkan manusia, munculkan jiwa pri kemanusiaan, bukan pri ikhtilaf, berselisih. Kadang sekarang ini ikhtilaf menjadi mufarakah, ikhtilaf menjadi perbedaan. Kita boleh santri itu di dalam pemahaman keilmuan boleh berbeda pendapat, yang kadang-kadang gara-gara beda pendapatan inilah yang akhirnya ora gelem silatur ini. Gara-gara beda pendapatan. Maka ketika kita sudah muncul nurullah di dalam hati kita, yang dipandang adalah ainul basyirah, pemahaman konteks pri kemanusiaan, sehingga rasa kasih sayang itu kita mau duduk bersama, bermusyawarah. Bahasa kitanya itu adalah klarifikasi, tabayyun, penjelasan-penjelasan. Lewat apa? Lewat keilmuan masing-masing, dari mulai kita berpegang teguh pada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kalimat irhamu setelah Allah memberikan, Allah kasih sayang, maka irhamu ahlal ardi. Dalam hadis ini, dalam musalsan memang ahlal ardi, tapi banyak itu kalimat disyarai oleh Syekh Yasin bin Isa Al-Padang. Ahlal ardi ini ku sinten? Penduduk di bumi. Sampai-sampai Allah memberikan sebuah keistimewaan wonten tanah haram, jabut pohon-pohonan yang masih produktif itu kena denda. Kalau pohon besar ditebang di tanah haram saja harus dendane sapi satu.
Bagaimana kalau kita di tanah-tanah kita dalam istimewa wonten Bogor fikih sosial menanam satu pohon saja itu merupakan, kalau kita nawa itu penanaman pohonnya supaya bumi itu menjadi hayat hidup, karena bumi itu diberikan kepada kita adalah ardul mayyit, bumi yang mati. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan air dalam lautan, memberikan ikan dalam lautan, memberi hewan-hewan di dalam daratan. Itu diberikan untuk kasih sayangnya, siapapun orangnya, siapapun agamanya, siapapun sukunya akan diberikan rezeki oleh Allah. Maka yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allahul kafi, wajadnal kafi, qasodnal, sampai terakhir wa ni'mal kafi. Alhamdulillah, kalau kita diberi kecukupan oleh Allah, hati kita merasa tentrem dengan kasih sayangnya, maka saya yakin-yakinnya kita akan selalu mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan jodoh oleh Allah, apapun bentuknya, maka kita syukuri. Walaupun tanda kutip nyuwun sewu ke misbah, diperbolehkan fangkihu minan nisa masna wa sulasa wa ruba, tapi tanda petik ingat, yen ora adil akan dilaknat oleh Allah Subhanahu. Artinya kita kalau di dalam perkawinan pun yang kita cari adalah bentuk syukur, bentuk kasih sayang. Kalau sudah bentuk syukur dan kasih sayang, ketika bunyaimu ya masih muda, cintanya itu karena cinta kecantikannya. Tetapi kalau sudah tua, punya cucu, punya menantu, kecintaannya karena rahmat Allah. Untuk apa? Sakinah, ketentraman di dalam menggapai kehidupan yang abadi. Paham no mboten? Nah, jadi Mas Misbah yen wis kaya kiye melirike Mas Misbah pengen loro, saya yakinnya bukan karena kasih sayang, karena nafsu belaka. Laras nomor. Lo ini lo ini. Lo kaya. Masya Allah. Tiba dunia al hikmah. Aslinya itu Pak Maftuh sing seneng disit tapi direbut kalau Pak Musbah. Irhamu itu perintah. Kenapa ketika kita sudah dilahirkan bentuknya kasih sayang? Kalau sudah kasih sayang kita, orang mau duduk bersama walaupun wajah berbeda-beda, ekonomi tidak berbeda-beda, terahnya berbeda-beda, tetapi yang muncul basyirah kita, itulah Allah sampai memerintahkan yarhamur man bisama. Allah memerintahkan malaikat untuk turun ke bumi apa yang diminta. Mulane wong silaturahmin jarene awet nom. Ternyata bener mbak-mbak. Wonten NU kula niku niki kula ngistilahake konflik kayak apa? Berebut kayak apa? Biasanya urusan weteng. Leres mboten? Urusan dompet.
Tetapi ketika wonten Brebes kula niku, konfliknya Brebes luar biasa, saya mengistilahkan LBM. Yen Kiai Misbah mengatakan lembaga Basul Masail, tapi penuh dengan masalah. Tetapi kalau LBM-nya istima'ul bil musyawarah, istima'ul bisilaturrahim, istima'ul bil insaniyah, kalimatul wahid, ana wa anta wahidun, maka LBM saya ganti dengan lembaga Bahsul Badogan. Ketika kumpul sing dipangan enak sesuai dengan selera saya, belum tentu selera saya itu tidak sesuai, tapi disuguhi sate, kira-kira dipangan apa ora? Dipangan apa mboten? Saya tidak selera sate, tidak selera ayam, walaupun masakannya bunyimu ya seenak-enake, lambene kenang sari awan, dipangan apa orang? Karena disitulah tidak ada kenikmatan di dalam hidup. An-ni'mah wa hadza min fadli rabbi. Kenikmatan itu adalah pemberian keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa benar Abah Mansur itu luar biasa, instingnya kuat. Jadi ger anak tamu wonten benda, beliau itu selalu menanya, terutama waktu itu Gus Dur datang, presiden mau datang ke benda, protokol itu harus menunya begini begini. Orang tua kami tertawa. Menu itu bukan seleranya Gus Dur walaupun itu presiden. Menunya Gus Dur itu adalah bodin rebus, kacang godok, jagung rebus. Itu diprotes sama protokoler. Yai nyuwun sewu ini presiden yang dugi. Biarpun dia presiden, tetapi saya akan menyembuhkan kecintaannya. Itulah yang bisa menanamkan hatinya tenang. Begitu datang, meja yang begitu banyaknya pertemanan, Gus Dur digandeng, Mas Kiai, Mas Ruri, rebus jagungnya. Yang dipilih justru apa? Rebus seorang presiden. Karena nopo? Ainal basyirahnya, pandangannya adalah pandangan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah, oh iya, Syekh Yasin ketika kami tidak mau pulang, ya Wad, kenapa kau nggak mau pulang? Lah, rumah saya jauh ya Syekh. Enta ibn Masruri, na'am. Ki Masrur itu adalah orang yang ahli silaturahim. Kok kenal beliau? Maka beliau pesan, idzal lakalta Idul Fitri safiru ila Indonesia. Ketika sudah ketemu Idul Fitri, wajib hukumnya kamu datang ke Indonesia. Kenging nopo? Karena di Indonesia sekarang itu banyak mengistilah-istilahkan, ada yang namanya badakupat, ada yang istilahnya nopo rebo nopo rebo pungkasan. Kalimat-kalimat Jawa itu pada hakikatipun adalah menyatukan umat untuk saling kasih mengasihi. Mulane teng Indonesia itu sekarang ditiru wonten Eropa, termasuk gerakan PCI itu adanya halal bihalal. Nang Cina kemarin saya dibel karena pengurus muslimatipun itu salah satu alumni Al-Hikmah yang jadi pengurus Fatayat di Nuji, Beijing, Cina, mengumpulkan kawan-kawan
Indonesia sekarang di Masjid Nuji sudah dibiasakan setiap 1 Syawal open house bahasa sekarangnya, silatur. Tokoh-tokoh Cina di sana sedia bebek Peking. Mbak mau nate nyoba bebek Peking Melayu nang Cina mana? Saya dulu pernah setengah bulan di Cina belajar budaya Cina. Saya penasaran kenapa ada makalah, ini bukan hadis. Utlubul ilma walau bisin. Makalahnya para sahabat. Saya penasaran dengan kalimat itu. Akhirnya kami mencoba dengan Kemenak CSR-nya untuk bisa terbang ke Cina. Di sana saya disuguhi macam-macam di Masjid Nuji. Di Masjid Nuji itu ada makom seorang tabi'in Imaduddin Al-Bukhari. Kalau wonten mriki Imaduddin Al-Masruri sing kalah dewane. Wonten Imaduddin Al-Bukhari. Saya tanya sama takmir masjidnya, dari mana aslinya? Ini aslinya dari Guangzhou. Di Guangzhou itu ada makam sahabat Sa'ad bin Waqqas. Ya. Ternyata perjalanan itu begitu saya lacak ke Guangzhou di sana, Imaduddin Al-Bukhari itu bukan dari Guangzhou. Lahir memang di Guangzhou, tetapi terahnya itu dari Turkmenistan, Uzbekistan, Al-Bukhara. Dari Al-Bukhara di sana pernah ngaji dengan siapa? Muhammad bin Ibrahim bin Ismail Al-Bukhara. Soekarno ketika dipanggil oleh Presiden Soviet menika, beliau tidak mau datang ke Soviet kecuali temukan dulu makom ulama hadis, yaitu siapa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, mengarang kitab Sahih bertahun-tahun tidak menemukan. Akhirnya ketemu salah satu orang-orang tua di sana, ada di sana makomnya yang sudah ditumbuhi menopo selak belukar, dibabat gerakan dalam rangka menyatukan politik kebangsaan wonten Soviet. Pak Karno lalu kemudian menanamkan pondasi ingin meneko Masjid Al-Bukhara wonten Al-Bukhara Uzbekistan. Ternyata di sana mulai apa yang dimaui oleh Indonesia, penyelesaian konflik 350 tahun. Inilah pesan Mbah Wahab Hasbullah mengamalkan hadis musalsal awaliyah ar-rahimuna yarhamur rahman. Coba kalau kalian bisa menyatukan Soviet, caranya itu orang-orang Islam dikumpulkan di sini, orang sana dikumpulkan di sini. Begitu dikumpulkan, subhanallah, wonten Masjid Bukhari di sini. Kiai Miftah mau buka travel umroh nanti ke Bukhara sana itu. Di sana setiap Syawal sekarang itu adanya badakupat. Kulo kaget ketika dolan riko. Kok makanannya kayak Indonesia? Nasi yang dibungkus dengan apa? Daun niki, daun anggur. Ya, daun anggur kan sama saja memiliki daun jati, daun janur. Oh, ternyata Indonesia itu sudah menanamkan lunaknya bubur adalah lunaknya hati untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Karena apa? Kecintaan tadi. Saya yakin panjenengan dugi mriki kalau nggak cinta, saya nggak datang. Tetapi kalau kalian datang ke sini karena kecintanya adalah ilmunya ulama, disitulah wow disanjangake athar
mujal dzikr mubarakah. Tempatnya panggonan zikir berkah. Silakan panjenengan maos kitab sing dinukil kali kanca kula Ki Ahsan menantunipun Ki Langitan. Beliau itu dulu ngaji di Abu Yazid Muhammad, penggaweane turu tok. Tetapi kok banyak karyanya, kenging nopo? Karena kecintaannya dia dengan ulama, senajan turune ngantuk, karena beliau itu selalu membawa tip recorder rekaman. Kalau anggar pengen belajar hadis di kali piyambake nulis pinten-pinten kitab, salah setunggalipun kitab At-Tabarruk ya fi ahadisil mardiyah, kitab yang membahas tentang kalimat barokah, dari berkahnya rambutnya Rasulullah, berkahnya inumannya Rasulullah, berkahnya ciumannya Rasulullah, berkahnya telapaknya Rasulullah, sampai berkahnya sahabat, berkahnya para tabiin, berkahnya ulama. Jangan melihat sosok Ki Misbahnya, tapi Ki Misbahnya oleh berkah ngaji ilmune bukan mencintai Ki Misbahnya, tetapi mencintai keilmuan ulama. Ini yang perlu ditanamkan sehingga Allah memberikan dampak positif inggih menika Ar-Rahman, ana Ar-Rahim, ana Ar-Rahman. Kau mencintai aku karena keilmuannya, bukan karena Ki Misbahnya, tapi karena kecintaan ilmunya ulama. Karena al-ulama warasatul, ulama warisannya para nabi. Tentu nih pun walaupun Ki Ahsan niku turut tok, tapi karyanya sudah hampir 100 karya yang ditulis. Lah niki karena apa? Karena kecintaan munculnya barokah. Kalau teringat kali Abah Masruri, ini mah kalau anak pertama selalu digandeng. Kalau mau nate ngaji kali Abah Masrur, tetapi saya diajar oleh beliau itu malah interaksi, hubungan, silaturahim. Kalau yang ngaji teng mobil, tapi ngaji ini pencelat, ngaji alfiyah ya same mu'raf tok, ngaji fikih bab toharot tok, terakhir ngaji tasawuf ya bab mayit tok. Akhirnya kalau melayu bah daripada rika ngaji ini bab mayit, punya di sini ngomong hati tok baik. Ternyata 2 bulan berikutnya beliau ternyata sudah kondur. Oh, ini yang dibahas tentang kematian. Beliau selalu ngajak rumiyin kalau kecil, yen menjelang Ramadan ibu kawula menika kon gaweni opor lodeh nduk saisine, pirang rantam dipikul sampai menggala cilibur mereka. Kayak mengko dikirim, kayak apa nih? Mengko ketika sampai wonten mriku, kon pernah ngene wa, aku pernah lik, iki pernah ponakan. Inilah hubungan silaturahim, nyambung balung pisah. Ketika sudah nyambung balung pisah, kata Pangeran Diponegoro, nandure wit sawo. Ternyata sawo itu katanya nggon demit. Bener sampean kabeh, wis setan kabeh. Jin, kene apa? Kalau sausufufakum, kalau wong Islam menika mun baris maka akan menakutkan orang-orang kafir. Makanya ketika kulo protes dumateng tiyang sepah kulo, Abah Masrur menanam pohon sawo kok di depan garasi. Bah, nyenengan kok nandur wit sawo kok ning ngarep.
Siji mau ngalang-aling mobil. Nomor loro sawo didemit tok. Iyalah. Kan sawo sufu vakum. Udah didemit temenanan. Maksudnya apa? Kalau pelajari niki filsafah sawo niku mboten mudeng diceritakan dengan sawo. Setelah 1 tahun kalau mikir ketemu Kiai Munaim sahib riwayah yang menulis kurikulum PKP pendidikan kader Nahdlatul Ulama, Pangeran Diponegoro punya prinsip santriku harus bersatu, hubbul waton minal iman. Maka tandani santri-santriku opo yang keturunanku di pesantren-pesantrennya tanamkan pohon sawo. Ngono ta. Jadi kalau ada pondok, masjid, kalau ditanamnya dulu orang tua nanam sawo, kalau tidak muridnya Pangeran Diponegoro, tapi nasabnya Pangeran Diponegoro. Sawo itu manis, tetapi ketika belum manis, pahit. Orang mau silaturahim itu biasanya abot, sibuk, dalane macet, apalah, bayine nangis, pahit. Tetapi ketika sudah merasakan manisnya sawo, biji-biji itu yang menyakitkan akan dibuang dengan sendirinya. Tapi biji sawo itu kecil, tetapi landes. Ketika kita belum punya ilmu, tapi ilmunya diistiqomai, wow, karohmanya Allah, berkahnya Allah. Lisan kita bukan karena kecerdasannya, tapi lisan kita karena manisnya, karena kecintaannya, karena kasih sayangnya. Mandi, dongane mandi walaupun Fatihah tok. Kalo riyin diceritani kali buyut kolo sing umure ninggal 115 tahun, Mbah Hanafi. Mbah Hanafi itu al-hikmah. Setiap pagi itu banyak orang minta air. Tak ringokna dongane tok. Nyong pengen niru mengko dong mati, nyong pengen panrusna. Tak ringokna bae. Dongane ora genah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kok waras? Apa yang menjadikan sembuhnya? Bukan karena doanya, tapi karena ainul basyirah yang menyambung tentang Allah Subhanahu wa taala. Sifat tajalinya itu loh sing mandi. Lah saiki nyumpang basbus orang mandi karena lisannya belum percaya. Mulane setiap pesantren niku diajari tentang maziyah. Napa maziyahipun? Kesenangane, istiqomahe. Mulane setiap pesantren ada beberapa orot yang berbeda-beda. Contohnya Al-Hikmah punya mukhtasar khulas, wonten Hizib Iqbal, wonten Istighosah, wonten surat Muluk, wonten surat Waqiah, wonten Hizib Iqbal, wonten Hizib Syakron, wonten Ta'abras niku solawat Fatih, solawat Ibrahimiyah, niku nopo qasidah Al-Bushairi, mulaya sholli wa sallim daiman abada, niku kecintaannya Mbah Hashim, Mbah Wahab. Mulane sampeyan yen ziarah kubur gue aja mung ngwehi kados wau. Nyong ora seneng iwak ayam dijejel-jejelna, iwak ayam dipangan apa ora? Mboten. Senajan sampean tahlil tapi kecintaane ora duwe kena. Mulane ngger sederenge silaturahim wonten para ulama, kecintaannya apa dulu? Itu yang nanti akan membekas. Mulane tengene Mbah Wahab pertama ziarah kubur niku kecintaannya Mbah Wahab niku nopo salah setunggal sholawat Fatih maca selikur lajeng molayasol wal habib
ping 3, ping 11 ditutup mulai seliji baru tahlil Yasin. Mengko ning ngono Sunan Ampel iku maca salat Ibrahimiyah ping 21 baru tahlil. Mengko ning ngene napa Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Bangkalan maca ayat kursi nisit ping 30 baru tahlil. Cobi yen panjenengan wau Gus Dur duwe jagung sing ditibakan apa gor al hikmah padahal wae jagung karena apa ternyata Ki Masruri bener-bener ngerti apa sing aku karepkan. Contohnya panjenengan disenengi karo wong lanang, yen wong lanang peka senajan jagong ning gone pohon kamboja mangane gedhok tok tapi ngerti kekerapane senajan sampeyan galak kira-kira mencinta atau tidak. Karena sampeyan ora cinta, coba karo wong lanang ngerti kekarepane, biarlah aku hidup di bawah kamboja, tapi betapa mesranya ini Mas, saya yakin akan tunduk. Betul atau tidak? Inilah kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ketika kita sampun dados wong sugih yang diberikan kepada orang amplop yang kemarin bertebaran, tidak membekas, tidak menjadi orang yang ahli sedekah. Karena nopo? Waine itu karena Al-Ghani Laisa Ar-Rahman. Aku wong sugih panyalon wani piro jebule ora dadi karena ngasihnya bukan karena Ar-Rahman, tetapi karena kita memberikan karena Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak pandang kamu memilih, ada dia milih. Hubungan bilateral itu akan terjalin sampai kapanpun. Inilah makna silaturahim. Satu antara lain kita berpesan kepada para alumni, sifat mausufnya Abah Masrur adalah kecintaan. Nomor 2 adalah silaturahim. Nomor 3 ojo kakian suudon, berhusno pesene telu Abah Masruri. Tahadus binimah, saya teringat kecintaan beliau dengan siapapun. Ketika mau ke Jombang, kulo diijak di Rembang meniko, piyambake mandap, padahal sampun dalu. Mundalu niki kulo ngangge madzhab benten nyuwun sewu karena masjidnya temriko kan sing ringokna wong kana. Gitu. Jadi saya pakai madzhab baru. Kontroversi ora apa-apa wis. Doma iki mesbar apa-apa. Itu loh. Karena saya ta'ajjal mengko ben rampung adzane langsung tapi mengko engger adzane ora rampung-rampung salate mbok terlambat. Jadi kula terpercepat. Ketika wonten Rembang, Abah Masrur nyaluk mudun, jalan kaki, ngorjitlah mudun, mandap, teng pundi bah, wis kon meneng bae, munggah wonten gunung bah nikit, mboten enten griya, teng pundi sih, semakin atas, lho kubah niki kuburan. Ternyata wonten mriku wonten pusaranipun gurune Abah Masruri. Tahlil Yasin baru menerangkan, beliau itu tidak mati, yang mati itu kami. Beliau itu ngawasi. Jangan merasa dirinya sudah jadi kiai lalu lupa dengan ruhnya, makanya ila hadri ruhi. Beliau ngawasi. Jangan merasa kami merasa pinter tapi tidak sowan. Rumahku ini adalah rumahmu di dalam kehidupan abadi. Begitu turun, aku bisa nekayaki karena beliaunya. Beliau ngawasi lah. Yang sampai hal tahtus ini mas sampai sekarang saya tiru kemanapun. Saya tidak berani kalau ada makomnya para ulama siapapun langsung harus mandi. Kalau dia Fatihah. Ini yang saya terasakan sekarang ini. Saya ngerti memahami tentang kalimat barokah tadi.
Begitu turun, ngondisit lah. Kene-kene anak gurune aku. Kolon derek teng Ganggang, teng Rembang. Nggih, Gang Kundi. Nggih, jurusan leteh mriko. Mlak rumahe gubuk reot. Kursine wis eyot. Apa masruri isruliyah. Wilayah anyar-anyaran nganggo samarendane anyar. Dekor ning ngisor sing ora di keramik tanah. Sopo kowe? Mas Ruri Ustaz. Kok abang ngundang Ustaz duduk kiai? Kula mun curiga. Oh Mas Ruri Bumiayu. Nggih Ustaz. Arep nang ngendi kowe? Anu badhe teng Jombang silaturahim. Oh iya ya. Nyuwun Fatihah. Yo tak Fatihahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ngarahmanirrahim. Tak bah niku kiai apa duduk? Akhirnya pun abar tuh jengkel rupanya. Kon ngomong apa? Dari situ banyak belajar kami di situ. Ini anak-anak yang dipahami. Begitu perjalanan anulah. Saya bangun pondok di sana itu dari beliaunya. Lo emang sugih. Sing sugih niku Gusti Allah, tapi makhluknya Gusti Allah diperintah karena Rahman Rahimnya tadi. Lah emang kenapa Pak? Gini, saya dapat tanah itu dikasih si A. Karena apa? Saya dulu diajarkan oleh Ki Abdul Jalil belajar faraid. Sehingga nyongkon bagi waris tak hitung bener. Zakatnya bener. Akhirnya saya dapat syukuran duit tanah ke sini masjid lah. Lah hubungannya apa? Kalau saya nggak bisa ngitung karena saya ahli faraid, nggak bisa ngitung. Ternyata guru matematika. Dengan guru matematika saja Abah Masrur tunduk dan takzim. Lah kalau sekarang kadang-kadang Masya Allah. Karo kiai ini ya kayak Ki Miftah wis sugih wis duwe pondok, kadang kelalen. Kita mencintai itu guru yang nyambung sanadanya walaupun tidak ngajar. Karena sanad itu perlu dihargai. Tahatus bini saya bongkar karena ini banyak alumni nggih, kalau bongkar. Ketika orang tua kami meninggal, saya belum siap untuk menjadi pengasuh dan tidak mampu untuk mengajar kitab. Saya teringat dengan kiai-kiaiku. Jagongono tempat istiqomah abahmu. Allahumma nawir qalbi binuri hidayatika kama nawir binuri syamsika abada. Ya Allah, kalau pesantren ini milik panjenengan ya Allah, kalau pesantren ini ada manfaatnya ya Allah, berikan cahaya ini. Bocah santri pada kesurupan. Wah, sing santri meriang, aduh pandijikoti wali santri. Kolo tenang mawon. Ini santri bubar, biarkan bubar. Karena saya tidak merasa memiliki pesantren. Tetapi kalau Allah masih melindunginya, berarti Allah yang memimpin dan mengayominya dan mendikasih saya. Kalau terenyuh dengan isyarah-isyarah, jangan bangga engkau hidup di sini. Akhirnya kami mencoba menggapai matahari, sanad keilmuannya. Kalau sowan dumateng Ki Munawir Krapyak wonten makomipun. Kalau sowan wonten Mbah Mufid Mas'ud wonten mriko. Kalau sowan wonten Guru Sadiliyah wonten Tulungagung. Kalau sowan wonten Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau sowan wonten Bisri Samsuri. Kalau sowan wonten napa Ge Wahab. Kulo sowan wonten Mbah Bejagung karena ada sana ke sana. Kulo sowan wonten Mbah Sambu nopo Lasem. Saya sowan ke gurunya Ki Syafi'i wonten Mangkang. Dari Mangkang anak-anak yang kesurupan, anak-anak yang sakit sembuh dengan sendirinya. Ternyata mahabbah kecintaan itu. Alhamdulillah. Disitulah cahaya karena silaturahim. Para anak-anak santri, jangan di dalam
Nazim Makarim ke depan meniko para santri itu akan dibutuhkan kompetensinya, bukan ijazahnya. Kompetensi di dalam bidang kuwatul iqtisadiyah, kekuatan marketing, kekuatan entrepreneur, kekuatan ekonomi yang Mbah Wahab niku sampun menanamkan jiwa nopo nahdlatul tujar, kebangkitan ekonomi harus dimulai dari anak-anak santri sehingga ekonomi santri mempunyai sausufakum, kebangkitan ekonomi menengah ke bawah, jangan diserang dengan ekonomi kapitalis. Marah para anak-anak semua yang masih baru belajar IT karena disalah. Sekarang sedang dibutuhkan ilmu IT tentang ekonomi. Kripto sampun menyebar. Hukum fikih bagaimana kita itu? Panjenengan itu yang sekarang dibutuhkan uang apa mata uang? Panjenengan yang dibutuhkan uang apa mata uang? Uang apa mata uang? Kalau sampean bicara minta uang, mana duit gambar monyet sing ijo men siki? Payu apa ora? Berarti yang dibutuhkan mulane saiki bagaimana hukumnya pembelian dengan HP? Di dalamnya ada mata uang atau tidak? Duitnya mana? Enggak ada. Kalau sangkel jengkele tenggene Cirebon, nyong gawa duit, pantuku panganan ditolak, ngece ya. Nyuwun sewu, bapak, saya nggak terima cash. Lemanya kan, dak pakai barcode, edan maning. Pantuku kayak itu, yang kayak sunduk, apa jenenge kayak mie. Ya Allah, wis weteng kelson, ngewa duit, lesu. Ini ekonomi yang harus dibangkitkan lewat gerakan ekonomi digital. Kue mengko duit Erika ora lana sining utang. Anane ning HP. Ya akhirnya saya belajar dengan anak saya. Sekarang saya belajar tentang IT, ekonomi IT. Dodolan kopi pun sekarang sudah pakai IT. Wah, ada di YouTube itu. Di Google Ben Ngopi Al Hikmah. Wah. Kemana-mana saya tetap ngaji, kemana-mana tetap kita itu ada ainul bisyarah dari min haitsulayah tasib. Tetap kita jagongan bareng sehingga tidak tomak. Ngajine sampean ora to, dakwah sampean ora tomak. Tetapi kuwatul iqtisadiyah bagi alumni harus dibangkitkan. Kemudian kuwatul akhlak harus dibangkitkan. Kuwatul ilmi aja pere-pere ngaji maring bocah sing tapi yang punya sanad. Tahatus binimah sampai sekarang kami pun masih ngaji dengan adik saya Izzuddin karena di bidang tajwid. Karena kami merasa belum bisa Quran. Kami pun belajar ilmu falak dengan Gus Nasr karena kami merasa belum bisa. Jadi ngaji bagaimana Abah Masruri ngaji sampai dicabut nyawanya. Terakhir ngaji wonten Syekh Zain Habib Zain bin Semit wonten Medina. Itulah makna santri ngaji sampai akhir hayat. Aja kene-kene wis dadi ustad males ngaji. Ini saja yang saya sampaikan. Intinya dari satu rohmi, mari kita ada 4 pesan yang kita harus pegang teguh. Kuwatul akidah, kekuatan ideologi agama, ad-diniyah, ideologi watoniyah, ideologi negara, hubbul waton minal iman. Negara aman, pendidikan aman, ekonomi aman. Nomor loro, kuwatul ilmi, kekuatan ilmu. Mari kita ngaji, mari kita mulang, mari kita bersilaturahim sehingga memperkuat hubungan kita. Beda, bukan beda pendapatan, tapi boleh beda pendapat.
Ketiga adalah kuwatul akhlak. Jadilah santri yang berakhlak. Fayambaghi ayyu addiba lil muallim. Gurune dhewek kudu diajari adab dan tata krama sehingga gurunya nanti menjadikan perilaku murid-muridnya orang-orang yang beradab. 4 adalah kuwatul iqtisadiyah, kekuatan ekonomi. Kita berbagi rasa dengan para kawan-kawan alumni, para santri, tanamkan jiwa entrepreneur. Cara bagaimana Nahdlatul Ulama di dalam mengembangkan Nahdlatul Tujar, kebangkitan ekonomi yang sekarang lagi digagas, yaitu HIPSI, Himpunan Pengusaha Santri, walaupun belum berhasil. Kula kinten kula nyalup agungi pangapunten. Wafaqanallah ila muhibbu yarda. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadil Fatih lima kulli masabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ya sahibi inda kulli shiddatin wa ya ghiyati inda kulli kurbatin salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa ij'alna ya Allah min ahlil farzan wa makhraja. Allahumma barikna fi ilmina wa barikna fi rizqina wa aulatina wa dzurriyyatina. Allah ij'alna ya Allah min ahlil ilmi, ya Allah min ahlil taqin. Ij'alna ya Allah min salah. Allahumma nawwir qalbi bi nur hidayatika kama syamsi. Allahumma taqabbal siyamana wa taqarrukana wa taqabbal jami'a a'malina ya Allah bi rahmatika ya Allah. Allahumma nawwir qalbi bi nur hidayatika kama syamsika abada. Allahumma sakhir alika ala mahabbati wa mawaddati wa qadil hajati nasrun minallah wa fatun qarib. Nasrun minallah wa fatun qarib. Rabbana dzalamna anfusana Allah Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbil alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli minal ahwali muhtahimi ya Rabbi bil Mustafa sidana wa fillana ma madaya wasi'al karami. Terima kasih kami haturkan. Demikianlah nasihat dan bimbingan dan doa yang telah disampaikan oleh beliau pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah II. Semoga yang sudah disampaikan oleh beliau akan menjadi ilmu dan bekal yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami sebagai pembawa acara memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata, sikap dan perilaku yang kurang berkenan kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.